Coba bayangin satu mata kuliah. Kadang kita belajar langsung di kelas, minggu berikutnya presentasi lewat Zoom, lalu dapat tugas yang harus dikerjakan mandiri di LMS. Bahkan ada juga tugas observasi yang mengharuskan kita belajar langsung di lingkungan sekitar. Pertanyaannya, sebenarnya semua aktivitas itu terjadi di ruang belajar yang sama atau berbeda? Kalau dilihat dari perspektif teknologi pendidikan menurut ACT 2023, semua aktivitas tadi merupakan bagian dari pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi fokusnya bukan sekedar teknologi yang digunakan, tetapi bagaimana pengalaman belajar dan lingkungan belajar tersebut dapat mendukung proses belajar secara efektif. Nah, disinilah konsep learning space dan learning resources berperan. Learning space atau ruang belajar adalah tempat atau kondisi terjadinya pembelajaran. Ruang belajar tidak selalu berupa kelas fisik, tetapi juga bisa berupa ruang virtual seperti Zoom atau juga LMS. Sedangkan learning resources atau sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat membantu proses belajar. Bisa berupa dosen, teman diskusi, buku, video pembelajaran, internet, maupun lingkungan sekitar. Hubungan keduanya bisa dijelaskan melalui framework blended learning yang membagi ruang belajar menjadi 4 kuadran. Pertama, synchronous offline, yaitu belajar pada waktu dan tempat yang sama, seperti saat kuliah tatap muka. Pada kondisi ini, sumber belajar yang paling cocok adalah dosen, diskusi kelas, dan kegiatan praktik secara langsung. Kedua, synchronous online, yaitu belajar pada waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Misalnya melalui Google Meet ataupun Zoom. Sumber belajar yang digunakan biasanya berupa presentasi digital dan media interaktif lainnya. Ketiga, asynchronous offline, yaitu belajar mandiri dengan waktu yang fleksibel tanpa harus terhubung internet. Contohnya membaca modul, melakukan observasi lapangan, atau mengerjakan tugas secara mandiri. Keempat, asynchronous online, yaitu belajar mandiri melalui internet yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Contohnya mengakses internet, LMS, menonton video pembelajaran, atau mengerjakan kuis interaktif. Selain framework 4 kuadran, blended learning juga menjelaskan adanya hubungan antara tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknologi atau media yang digunakan. Hubungan ini sering digambarkan dalam bentuk segitiga. Artinya, media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan strategi pembelajaran. Nggak semua media cocok digunakan di semua ruang belajar. Misalnya, untuk pembelajaran tatap muka atau kegiatan lapangan, media offline seperti alat praktik, modul, dan lingkungan nyata bisa lebih efektif. Sedangkan untuk pembelajaran online, media digital seperti LMS, video pembelajaran, atau Google Meet menjadi pilihan yang sesuai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut ACT 2023, learning space atau learning resources merupakan dua komponen yang saling melengkapi. Ruang belajar menjadi tempat berlangsungnya pembelajaran, sedangkan sumber belajar menjadi sarana yang mendukung proses tersebut. Ketika keduanya dipadukan dengan tepat melalui framework blended learning, proses belajar akan menjadi lebih efektif, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih Tapers. Bye-bye!